berjudul rekayasa port untuk kreasi konten. Oke, mana kita kelasnya? Siapkan dan baca doa sebelum belajar. Oke, siapkan. Bersedia, siap, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, kita baca berdoa bersama-sama. Oke. Sebelum kita belajar, sebelum kita berdoa, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke. Sebelum kita mulai, saya absen dulu satu persatu untuk mengetahui kehadirannya masing-masing. Atas nama Ali, Hadir Bu. Alwan, Hadir Bu. para aulia, hadir Bu. Hafiza, hadir Bu. Iksan, Hadir Bu. Imam Kurniawan, Hadir Bu. Izudin El Faruq, Kirana Larasati, hadir Bu. Mardian Anggraini, hadir Bu. Meida Safrina, hadir Bu. Muhammad Sufianti, Hadir Bu. Muhammad Sobirin, Hadir Bu. Ridho Kurniawan Rahim, Hadir Bu. Ristantri Kurniawan Rahim, hadir Bu. Safiruddin Abdullah, Hadir Bu. Safitriyanti, hadir Bu. Sahril Ramadan, Hadir Bu. Syifa, hadir Bu. Yana, hadir Bu. Oke, semuanya hadir ya. Ya. Baik, di sini kita akan memulai yang berjudul rekayasa port untuk kreasi konten. Jadi ini adalah kumpulan port populer dan cara menyusunnya. Jadi kita harus mengetahui dulu apa sih rekayasa port untuk kreasi konten, bagaimana sih contoh-contohnya, ya. Kemudian apa itu rekayasa prompt? Kemudian satu, teknik merancang instruksi agar AI menghasilkan keluaran sesuai kebutuhan. Jadi yang dimaksud dengan ini menghasilkan dengan seperti kebutuhannya kalian masing-masing. Yang kalian butuhkan itu seperti apa? Untuk menggunakan yang namanya AI, masing-masing itu pasti ingin mau sesuatu yang membutuhkan kalian. Jadi itu teknik untuk menghasilkan keluaran sesuai kebutuhan. Kemudian
membantu mengarahkan gaya, format, dan tujuan konten. Jadi, maksud ini seperti tujuan konten yang mungkin kalian sering lihat di Instagram, ya, di Instagram, di TikTok, konten-konten kreator. Sudah pernah lihat? Sudah. Jadi itu adalah salah satu contohnya. Jadi ini nanti kalian memudahkan bagaimana sih cara cepat dengan menggunakan ini yang dinamakan AI. Dengan cara cepat kalian mempermudah kebutuhannya kalian untuk membuat konten bisnis, kayak cara menjual dengan simple, dengan cara cepat menggunakan AI. Ya. Kemudian ini sangat penting. Kenapa? Karena di dunia sekarang ini menggunakan dunia digital yang semua serba apa-apa itu semua canggih-canggih. Semua itu gampang dipermudah dengan adanya AI ini. Kemudian pentingnya prompt di masa sekarang. Prompt merupakan hal yang paling penting di masa sekarang karena sebagian besar pekerjaan memakai sistem AI. Untuk menjalankan sistem AI kita menggunakan prompt sebagai instruksi, ya. Jadi ini penting, sangat penting untuk di masa-masa sekarang. Yang kalau yang ingin mau buat konten, cara cepatnya bagaimana, mempermudah kalian untuk tidak perlu banyak neko-neko atau langsung dengan cara cepat dengan menggunakan AI ini. Menjalankan sistem AI. Kalian sudah pernah menggunakan Canva? Sudah pernah? Sudah pernah lihat bagaimana gambarnya? Akan mempermudah kalian kan? Siapa yang diuntungkan dari prompt? Prompt sangat menguntungkan bagi para konten kreator untuk membuat ide konten, caption, atau skrip video dengan cepat. Seorang freelancer juga dapat keuntungan dari prompt untuk menjawab klien dan merancang proposal. Jadi kalau mau buat proposal atau membuat makalah dengan cara cepat, itu dengan bisa menggunakan aplikasi yang dinamakan Canva. Ya. Kalau kalian mau buat tugas kayak contoh tugas presentasi, ya, atau tugas kelompok masing-masing, itu tidak perlu lagi kalian mau repot-repot atau mau cari yang bagaimana. Tinggal di aplikasi Canva itu banyak fitur-fitur yang mungkin kalian harus lihat, yang mungkin kalau kalian belum paham nanti tinggal dibuka-buka akan lihat itu secara gampang untuk kalian mau mempermudahkan kalian mau mengerjakan tugas, ya. Kemudian itu yang sering mungkin muncul itu tugas kelompok. Jadi kalau kalian mau buat tugas, tinggal buka itu di aplikasi Canva. Tinggal muncul itu presentasi kah, mau edit video kah, edit foto kah, semua ada saja. Kalau kalian tidak tahu juga, itu biasa tinggal kalian ketik juga di ChatGPT untuk mempermudah juga. Jadi kalau kalian mau buat mempermudahkan itu, tinggal kalian pergi di aplikasi Canva. Kalau mau buat tugas kelompok, tidak perlu lagi mau cari materi ini, mau ini, tinggal diketik saja kebutuhannya kalian apa saja. Pustaka prompt adalah kumpulan instruksi yang telah disusun dan dikategorikan berdasarkan topik, fungsi, atau tujuan. Dengan adanya pustaka prompt, kita tidak perlu mengulang menulis dari awal, lebih konsisten dan bisa dipakai tim. Maksudnya ini, kalian tinggal mau yang simpel-simpel bahasanya, tidak perlu lagi mau panjang-panjang lebar. Yang penting bahasanya kalian itu mau ketik di Canva itu bahasa yang sangat-sangat penting. Topiknya yang kalian butuhkan itu apa? Jangan panjang
panjang lebar apa segala macam. Contoh seperti mau buat nasi goreng, tinggal tulis buat cara membuat nasi goreng, akan muncul tulisan. Tidak perlu lagi kalian mau cari-cari lagi bagaimana nonton di YouTube, tinggal lihat saja. Di Canva juga bisa. Kalau kalian mau buat template juga bisa, templatenya Instagram juga bisa, templatenya TikTok juga bisa, ya. Kategori prompt populer. Ini biasa yang digunakan itu prompt konten media sosial, prompt pemasaran, prompt script video dan podcast, prompt komunikasi dan email profesional, prompt riset dan analisis otomatis. Ini mungkin yang kalian sering lihat konten-konten kreator di Facebook, ya. Banyak konten-konten yang mereka buat apa segala macam, kesehariannya mereka. Pernah lihat? Mereka buat memasak, ya. Mereka buat sembarang dengan konten-konten sesuai dengan kebutuhannya mereka masing-masing. Kemudian kalau untuk pemasaran, biasa ini yang untuk mau bisnis menjual, mau bisnis. Siapa yang suka bisnis di sini? Banyak. Kalau kalian mau bisnis, template-templatenya itu tinggal dicari saja di Canva, banyak bermacam-macam model. Tergantung kalian yang maunya, ada yang suka warna pink, ada yang suka warna biru. Tergantung dari mana kebutuhannya kalian. Atau mungkin laki-laki yang sering mau ngopi-ngopi, tinggal buat template untuk mau jual kopi, tak kelihatan bermacam-macam model kopi. Jadi kalian mempermudahkan kalian untuk mau mencari, untuk mau pemasaran, untuk kalian lebih tertarik sama jualannya kalian. Kemudian orang lain tertarik dengan jualannya kalian, tertarik dengan template tersebut dengan menggunakan Canva, ya. Kemudian yang biasa juga ini script video dan podcast. Mungkin kalian sering dengar podcast, ya, podcast. Yang biasa itu konten kreator itu. Kemudian komunikasi dan email profesional. Ini juga bisa seperti apa yang tertulis juga begini. Bisa kalian mau buat kayak buat PPT banyak. Kalau kalian mau diskusi, tinggal buat saja di Canva untuk mempermudah. Contoh prompt AI. Prompt untuk media sosial itu biasa kalau kalian mau ketik itu jangan terlalu panjang lebar, tinggal ketik buat caption singkat dan menarik tentang produk skincare. Yang mau suka ini kosmetik, tinggal di copy saja tentang produk skincare alami untuk wanita usia 20-30 tahun dengan nada Ramadan CTA jelas. Ini juga biasa untuk membuat prompt untuk riset ide konten. Ini seperti buat daftar 10 ide konten edukatif seputar topik masing-masing dengan deskripsi singkat dan tujuan kontennya. Jadi itu berdasarkan kebutuhannya kalian masing-masing. Kalau kalian mau suka menjual, tinggal kebutuhannya kalian apa, menjualnya apa. Mau jual kopi bisa, mau jual pop ice bisa, mau jual gorengan juga bisa. Tinggal template-templatenya itu yang sesuai kalian butuhkan masing-masing, sesuai selera. Tips menulis prompt berkualitas agar AI menghasilkan jawaban yang maksimal. Pastikan prompt Anda memenuhi kriteria ini. Pertama, tujuannya jelas. Apa hasil akhirnya? Kemudian prompt output artikel. Kemudian gaya bahasa serius, santai, profesional. Konteks cukup, sertakan audiens latar belakang atau contoh. Panjang atau batas, misalnya 100 kata
nggak sih contoh-contoh prompt rekayasa konten? Halo teman-teman, SMK kelas 11, bisnis digital. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat ya. Hari ini kita bakal ngobrol santai, tapi penting banget, yaitu tentang rekayasa prompt buat bikin konten marketing. Nah, sebelum masuk ke materi, kita flashback dulu. Kalian, anak kelas 11 BD, sudah punya bekal coding dasar. Misalnya HTML buat bikin tampilan website sederhana, CSS biar websitenya lebih kece, sampai dasar-dasar logika pemrograman yang bikin kalian gak bingung kalau ketemu istilah teknis. Jadi kalian sebenarnya sudah siap banget buat melangkah ke level berikutnya. Contoh nyata, bayangin kalian punya produk digital sederhana, misalnya template desain Canva untuk jualan online, atau artikel SEO sederhana buat website UMKM. Itu semua bisa kalian produksi dengan memanfaatkan tools AI. Nah, biar hasilnya maksimal, kuncinya ada di prompt. Cara kalian memberikan instruksi ke AI. Lalu, apa aja yang perlu dipelajari di materi rekayasa prompt ini? Cara menulis instruksi yang jelas dan spesifik. Semakin detail prompt kalian, semakin bagus hasilnya. Gunakan struktur. Misalnya, tujuan gaya bahasa, audience, format, output. Eksperimen. Coba-coba prompt yang berbeda, lalu bandingkan hasilnya. Gunakan kreativitas. Hanya membantu, tapi ide tetap datang dari kalian. Bayangin, dengan skill ini kalian Coba semuanya buka Canva masing-masing. Jadi ini salah satu contoh kalau kalian mau buat presentasi tugas. Bermacam-macam kebutuhannya kalian di Canva.
Jadi coba perhatikan saja semua di depan. Ini adalah salah satu contoh-contohnya untuk mau buat sesuatu kebutuhannya kalian di Canva. Ini presentasi, yang mau buat presentasi silakan juga, yang mau edit juga boleh, yang mau bingkai-bingkai foto juga boleh juga. Nah, ini biasa kalau kalian mau cari sesuatu ini, sini. Saya perhatikan di depan. Ini untuk memudahkan kalian ini sesuatu ini. Nah ini mau tulis kartun. Ini kartun-kartunnya untuk siswa. Saya perhatikan. Jadi ini karena ada lagi kendala. Jadi kalau ini salah satu, nanti kalau kalian coba buka nanti di HP-nya kalian atau di laptopnya kalian, kalau yang ada laptop itu kalau mau buka Canva tinggal di ketik saja di Google ya. Banyak contoh-contohnya, atau share-share juga mungkin di TikTok atau di YouTube juga boleh untuk mau mengetahui Canva. Jadi kalau mau buat sesuatu atau template untuk mau konten-konten kreator yang suka konten, tinggal buat saja di Canva untuk mempermudah kalian. Ya. Ya, Bu. Ya, Ibu. Oke, kesimpulan yang kita dapat ambil dari rekayasa prompt untuk kreasi konten, yaitu rekayasa prompt adalah keterampilan penting untuk memaksimalkan potensi AI.
kreatif dan sesuai kebutuhan audiens. Jadi sesuai dengan keinginannya kalian masing-masing untuk mau buat sesuatu di Canva, dan itu sangat-sangat mempermudah kalian. Oke? Jadi kita tutup untuk materi ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu jelasnya untuk siapkan sebelum kita pulang. Bersedia siap 1, 2, 3. Terima kasih Bu Guru. Pak.